Ibadah haji bukan hanya soal ritual keagamaan. Di Indonesia, ia juga melibatkan regulasi, pengelolaan anggaran, dan pembagian kuota yang harus adil sesuai dengan undang-undang. Ketika pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji 20.000 jemaah untuk tahun 2024, perhatian publik langsung tertuju kepada bagaimana kuota tersebut dialokasikan. Badan Legislatif, Organisasi Masyarakat Anti Korupsi dan KPK kemudian menyelidiki apakah keputusan pembagian kuota itu sesuai hukum dan apakah ada potensi penyalahgunaan. 15 Januari 2024, Yakut Khalil Qoumas, Menteri Agama saat itu, menandatangani SK Menak nomor 130 tahun 2024 tentang kuota haji tambahan 20.000 jamaah, kuota tambahan dari Arab Saudi. SK ini menetapkan pembagian 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Pertengahan 2024, muncul laporan masyarakat dan travel bahwa kuota khusus dialokasikan secara besar-besaran dan tarif yang ditawarkan tinggi, mengindikasikan adanya selisih biaya yang signifikan. 7-9 Agustus 2025, KPK meminta keterangan kepada Yakut Khalil Qoumas dalam penyelidikan awal. Pada 9 Agustus, status kasus dinaikkan ke penyidikan. 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan hitungan awal kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dan mencegah 3 orang, yaitu Yakut, Isfah Abidal Aziz mantan staf khusus, dan pemilik Travel Maktur Fuad Hasan Masyur, bepergian ke luar negeri. 11-12 Agustus 2025, SK Menak 130/2024 dijadikan salah satu bukti dalam penyidikan. KPK memutuskan akan mendalami bagaimana SK itu tercipta, siapa yang memberi keperintah, apakah bottom up atau top down. 18 September 2025, KPK menyebut bahwa sekitar 13 asosiasi dan sekitar 400 travel biro haji terkait dugaan kasus ini. Awal Oktober 2025, KPK menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus ini belum final, masih dalam proses audit oleh BPK. Edisi selalu terbarukan dan terpercaya. Fakta hukum dan beregulasi. Agar bisa dinilai bersalah atau tidak, dugaan tindak pidana korupsi harus diukur berdasarkan regulasi yang berlaku. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pasal 64 UU tersebut mengatur bahwa kuota haji reguler paling sedikit 92% dari total kuota, dan kuota haji khusus atau plus paling banyak 8%. Pikiran Rakyat BMR, SK Menak 130/2024, menetapkan proporsi 50% reguler 50% khusus untuk kuota tambahan, yang jelas berbeda dengan ketentuan UU. SK sebagai instrumen administratif. SK Menak biasanya bersifat administratif dan tidak selalu disosialisasikan atau diundangkan seperti regulasi formal. Dalam kasus ini, SK dianggap sulit dilacak keberadaannya dan tidak tersedia secara publik pada awalnya. KPK saat ini mendalami proses pembuatan SK tersebut. Apakah datang sebagai usulan bawah ke atas atau instruksi dari atas ke bawah? Perhitungan kerugian negara. KPK mengungkapkan bahwa estimasi awal adalah lebih dari 1 triliun rupiah, berdasarkan hitungan internal. Namun estimasi ini belum final karena BPK sedang melakukan audit dan menghitung lebih detail. Berdasarkan fakta yang sudah terungkap, berikut dugaan skema dan masalah yang sedang diperiksa. Perubahan proporsi kuota. Proporsi 50/50 antara reguler dan khusus pada kuota tambahan sangat menyimpang dari ketentuan UU, yakni 92% reguler, 8% khusus. Perubahan ini membuka peluang bagi travel khusus untuk mendapatkan banyak kuota. Potensi jual beli kuota. Travel diduga memanfaatkan kuota khusus tambahan dengan menyetorkan biaya tinggi ke calon jamaah, lebih dari tarif resmi yang seharusnya. Selisih tersebut menjadi dugaan aliran dana ke oknum terkait. Aliran perintah dan tanggung jawab administratif. Siapa yang memprakarsai SK 130/2024 menjadi kunci. Apakah benar Yakut sendiri yang memerintahkan, atau ada pihak di bawahnya yang menyusun SK dan memberikan opsi 50/50? KPK mendalami ini. Transparansi dan publikasi. SK yang menjadi landasan pembagian kuota tambahan ini awalnya sulit diakses publik. Bahkan Pansus DPR sempat gagal memperoleh salinan SK tersebut hingga organisasi masyarakat, MAKI, menyerahkan versi PDF ke KPK. Kerugian negara dan risiko hukum.
Kerugian negara besar, lebih dari 1 triliun rupiah, kemungkinan akan menjadi dasar bagi langkah hukum lebih lanjut seperti penetapan tersangka, penyitaan aset, dan tuntutan pidana. Namun jumlah final kerugian harus melalui audit BPK agar kuat di pengadilan. Narasi panggung politik dan publik. Kasus ini tidak hanya urusan hukum, tapi juga urusan kepercayaan publik. Beberapa elemen yang ikut membentuk narasi publik. Organisasi masyarakat, contohnya MAKI, mengadvokasi akses terhadap dokumen-dokumen publik seperti SK 130/2024. Mereka meminta publik tahu dasar hukum pembagian kuota. RMOL.id, DPR, Pansus Angket Haji melakukan pengawasan dan juga menemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan Haji 2024, khususnya terkait proporsi kuota. Media berperan penting dalam menyebarkan hasil investigasi KPK awal serta interpretasi regulatif, misalnya perbandingan antara ketentuan UU dan fakta SK. Publik dan calon jamaah haji menjadi pihak yang dirugikan jika kuota reguler berkurang karena pembengkakan kuota khusus yang biasanya lebih mahal dan aksesnya terbatas. Titik kritis dan pertanyaan yang belum terjawab. Dalam penyidikan dan pengawasan, ada beberapa titik penting yang harus dibuktikan agar kasus ini bisa mencapai putusan. Penetapan tersangka. Siapa yang secara resmi akan menjadi tersangka? Yakut Khalil Qumos? Pejabat Kementerian Agama? Pemilik travel? Penetapan ini mestinya mengikuti audit kerugian negara. Aliran dana. Harus ada bukti kemana selisih biaya dari travel khusus mengalir. Rekening pribadi, akun travel, pejabat, staf khusus, dan sebagainya. Motif dan perintah. Apakah perubahan proporsi kuota dari tambahan kuota itu memang atas dasar kepentingan publik, efisiensi, tekanan, atau ada tekanan dari pihak swasta? Apakah SK dibuat atas dasar bottom up atau top down? Praktik jual beli kuota petugas. Ada laporan dugaan bahwa kuota petugas haji yang seharusnya untuk petugas juga dijual kepada pihak lain. Perlu ada verifikasi apakah ini benar, siapa pelakunya, dan berapa nilainya. Peran travel dan asosiasi travel haji. Sejauh mana travel haji dan asosiasi terkait ikut dalam proses ini sebagai penerima kuota, sebagai pemberi dana operasional, sebagai pihak yang mendapat keuntungan besar? Audit BPK, hasil dan pengaruhnya. Hasil audit BPK akan sangat menentukan, menetapkan angka kerugian final, menunjukkan bukti transaksi keuangan, dan menjadi alat bukti penting di pengadilan. Skenario potensi dampak dan proses hukum. Berdasarkan temuan dan legalitas, berikut skenario-skenario yang mungkin terjadi. Skenario, dampak dan langkah. Skenario A, penetapan tersangka plus proses pengadilan. Jika perhitungan kerugian negara oleh BPK selesai dan bukti kuat ditemukan, KPK mungkin menetapkan 1 atau lebih tersangka. Bisa melibatkan mantan menak, pejabat eselon menengah atau atas, atau pemilik travel. Setelah itu, tuntutan pidana dan sidang pengadilan. Skenario B, penahanan dan penyitaan. Untuk mengamankan aset, KPK bisa melakukan penyitaan aset pihak terkait. Penahanan bisa terjadi setelah status tersangka ditetapkan dan bila dianggap ada resiko pelarian atau merusak barang bukti. Skenario C, konflik politik dan regulasi. Bisa timbul tekanan politik terhadap Kementerian Agama atau pemerintah pusat. Bisa juga ada usaha revisi regulasi agar kuota khusus bisa lebih besar atau menyesuaikan tarifnya. Jika publik merespons negatif, bisa memicu reformasi kebijakan haji. Skenario D, putusan pengadilan dan pemulihan aset. Jika sidang pengadilan menguatkan tuduhan, akan ada hukuman pidana bagi pelaku dan pengembalian aset atau kerugian negara. Ini bisa menjadi preseden bagi kasus kuota tambahan di masa depan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan sementara, berdasarkan bukti yang ada, terdapat 2 pelanggaran utama dalam kasus ini. Yang pertama, ketidaksesuaian proporsi alokasi kuota dengan UU 8 tahun 2019, dan yang kedua potensi penyalahgunaan kuota khusus melalui tarif yang lebih tinggi dari regulasi dan kemungkinan perjalanan dana gelap. SK Menak 130 tahun 2024 itulah inti masalah. Proses penerbitannya, dasar hukumnya, dan siapa yang bertanggung jawab harus dibuktikan.
Kerugian negara estimasi awal lebih dari 1 triliun rupiah, namun belum final. Audit BPK sangat krusial untuk memperkuat bukti di pengadilan dan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Publik dan calon jemaah haji adalah korban potensial jika situasi ini tidak ditangani secara transparan dan adil.